Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Vinanda Yugastya dengan NIM K75244043. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu materi yang sangat penting dan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu materi mengenai desain produk. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan konsep desain produk, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi desain produk, menguraikan tahapan kegiatan desain produk, dan juga menjelaskan mengenai prototipe lanjutan. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman, karena materi ini akan sangat berguna saat kalian nanti menyusun atau membuat produk di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan dua gambar yang ada di layar. Gambar pertama menunjukkan produk dengan tampilannya sederhana, terlihat kurang rapi dan kurang nyaman ketika digunakan. Kemudian, gambar kedua menunjukkan produk dengan tampilan yang lebih menarik, lebih rapi dan terlihat lebih nyaman ketika digunakan. Menurut kalian, mana produk yang akan kalian beli ketika dihadapkan dengan dua produk seperti gambar yang tertera? Pasti sebagian besar akan memilih gambar kedua. Dari perbedaan dua gambar ini, kita bisa melihat bahwa desain produk itu sangat mempengaruhi minat dan juga kenyamanan bagi penggunanya. Nah, materi inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai desain produk. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian desain produk. Jadi desain produk itu adalah proses merancang suatu produk dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti fungsi, kenyamanan, dan juga tampilan. Tujuannya agar produk tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga memiliki nilai jual. Artinya, ketika sebuah produk dibuat itu tidak hanya asal jadi, tetapi kita juga harus mempertimbangkan dari segi kegunaannya, kenyamanannya, serta tampilannya agar lebih menarik. Jadi, mengapa desain produk itu sangat penting? Yang pertama, desain produk menentukan kenyamanan konsumen. Jika desain produk itu dibuat dengan baik, maka konsumen akan merasa nyaman saat menggunakan produk tersebut. Sebaliknya, ketika desain yang dibuat itu kurang tepat, sehingga membuat konsumen merasa tidak nyaman bahkan enggan menggunakan produk tersebut. Yang kedua, desain produk mempengaruhi minat beli konsumen. Produk dengan desain yang lebih menarik secara visual biasanya lebih cepat menarik perhatian konsumen. Konsumen cenderung memilih produk yang terlihat rapi, modern, dan menarik dibandingkan dengan produk yang terlihat kurang baik dari segi tampilannya. Kemudian yang ketiga, desain produk dapat mengurangi risiko produk gagal di pasaran. Dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tadi, kemungkinan produk ditolak oleh pasar itu akan lebih kecil. Hal ini karena produk sudah dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna sehingga produk bisa menjadi lebih tepat guna. Kemudian yang terakhir adalah desain produk dapat meningkatkan nilai jual produk. Produk dengan desain yang baik biasanya memiliki harga jual yang lebih tinggi karena dianggap lebih berkualitas dan juga bernilai. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi desain produk. Jadi yang pertama ada faktor fungsi. Di sini fungsi berarti kegunaan utama dari suatu produk. Produk harus bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatan produk tersebut. Contohnya, botol minum itu harus bisa menyimpan air tanpa bocor. Kemudian kursi itu juga harus kuat ketika diduduki oleh konsumen. Kemudian faktor kedua ada estetika. Di sini estetika berkaitan dengan keindahan dan juga tampilan produk. Produk dengan bentuk dan warna yang menarik biasanya lebih disukai oleh konsumen. Walaupun fungsinya sama, konsumen biasanya cenderung memilih produk dengan tampilan yang lebih menarik. Kemudian, faktor ketiga adalah ergonomi. Di sini ergonomi berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan pengguna. Jadi, produk yang ergonomis akan terasa lebih nyaman saat digunakan dan tidak membahayakan penggunanya. Contohnya,
pegangan alat yang licin atau kursi yang sesuai dengan posisi dan proporsi tubuh konsumennya. Kemudian ada faktor material. Di sini material berhubungan dengan bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Jadi pemilihan bahan harus disesuaikan dengan fungsi produk agar produk yang dibuat itu lebih awet dan tidak mudah rusak. Contohnya, produk yang sering terkena air sebaiknya menggunakan bahan yang tahan air juga agar lebih awet dan tidak mudah rusak. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor biaya. Nah, dalam mendesain produk, biaya produksi itu harus diperhitungkan dengan baik. Karena desain yang terlalu mahal bisa membuat harga jual produk juga semakin tinggi dan sulit terjangkau oleh konsumen. Oleh karena itu, desain produk juga harus menyesuaikan antara kualitas dan biaya dalam pembuatan produk. Baik, di sini kita bisa melihat contoh faktor desain produk yang diterapkan pada sebuah botol minuman. Di sini kita akan menganalisis faktor-faktor desain tadi terhadap botol minum. Yang pertama, dari faktor fungsi. Tentu saja botol minuman berfungsi untuk menampung air dan juga minuman tanpa bocor. Oleh karena itu, botol itu harus rapat, kuat, dan mampu menyimpan cairan dengan aman. Kemudian yang kedua ada faktor estetika. Di sini botol minum memiliki warna dan tampilan yang menarik sehingga terlihat lebih modern dan enak dipandang. Nah, desain ini juga mampu membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor ergonomi. Di sini bentuk botol dirancang agar mudah digenggam dan nyaman saat digunakan. Hal ini penting agar botol itu tidak jatuh ketika dibawa ataupun digunakan untuk minum. Kemudian selanjutnya ada faktor material. Di sini botol menggunakan bahan yang aman untuk minuman sehingga tidak mudah rusak dan aman bagi kesehatan konsumen tentu saja. Kemudian yang terakhir ada faktor biaya. Di sini botol minuman dirancang dengan biaya produksi yang terjangkau menggunakan plastik sehingga harga jualnya juga dapat dijangkau oleh semua kalangan konsumen. Dengan begitu, produk bisa bersaing di pasaran. Selanjutnya kita masuk ke materi tahapan desain produk. Nah, di sini desain produk melalui beberapa tahapan yang tentunya sangat berguna untuk keberlangsungan produk tersebut di pasaran. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Jadi pada tahap ini kita mencari tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar atau mendengarkan keluhan dan masukan dari konsumen. Misalnya, konsumen membutuhkan tas yang kuat, ringan, dan mampu menampung banyak barang. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan untuk membuat produk yang diingini oleh konsumen. Nah, tahap ini itu sangat penting agar produk yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak salah sasaran. Kemudian tahap kedua ada pengumpulan ide. Nah, setelah mengetahui kebutuhan konsumen tadi, kita mulai mencari berbagai ide desain sebagai solusi atas keinginan pengguna tadi. Ide ini bisa diperoleh dari pengalaman sehari-hari, hasil pengamatan, maupun contoh produk yang sudah ada. Nah, pada tahap ini semua ide itu dicatat terlebih dahulu tanpa langsung menilai baik atau buruknya ide tersebut. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa. Di sini sketsa merupakan gambaran awal atau rancangan kasar dari produk yang akan kita buat. Melalui sketsa ini, kita dapat membayangkan bagaimana bentuk produknya, ukurannya seberapa, serta letak-letak dari bagian produk itu sebelum nantinya diwujudkan secara nyata. Kemudian tahap keempat itu ada pemilihan desain. Di sini dari beberapa sketsa yang telah kita buat, kemudian kita memilih desain mana yang paling sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pemilihan desain ini juga mempertimbangkan fungsi dari produk,
kenyamanan dan juga bahan yang digunakan, serta biaya produksi yang digunakan untuk membuat produknya. Nah, desain yang terpilih ini adalah desain yang paling efektif dan memungkinkan untuk dibuat. Kemudian, tahapan selanjutnya ada pembuatan prototipe. Di sini, prototipe merupakan contoh atau model awal dari produk yang akan kita buat berdasarkan desain yang sudah kita pilih tadi. Nah, prototipe ini digunakan untuk melihat apakah bentuk dan juga fungsi dari produk itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Kemudian tahap terakhir adalah evaluasi dan juga revisi. Nah, pada tahap ini prototipe yang telah dibuat tadi akan diuji untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari produk yang akan kita buat tadi. Nah, jika masih terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau revisi agar produk yang akan kita buat nanti menjadi lebih baik dan siap dikembangkan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai prototipe lanjutan. Jadi, prototipe lanjutan itu apa sih? Prototipe lanjutan adalah model produk yang dibuat setelah prototipe awal diperbaiki. Jadi, prototipe lanjutan ini dihasilkan melalui proses evaluasi sehingga bentuk dan fungsinya sudah lebih baik dibandingkan dengan prototipe awal. Nah, prototipe lanjutan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tampilannya lebih rapi karena bagian-bagian produk dari prototipe lanjutan ini sudah tersusun dengan baik sehingga tidak terlihat seperti produk kasaran. Kemudian yang kedua, fungsi produknya lebih stabil karena produk sudah dapat digunakan dengan baik dan tidak mudah mengalami gangguan. Kemudian bentuk dan ukuran produk mendekati produk akhir. Karena di sini bentuk dan ukuran prototipe lanjutan sudah hampir sama dengan produk yang akan diproduksi, sehingga hal ini memudahkan dalam proses pengembangan ke tahap selanjutnya. Nah, kesimpulannya, desain produk itu perlu direncanakan dengan baik sejak awal agar produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perencanaan ini tidak lepas dari berbagai faktor-faktor desain seperti fungsi, estetika, ergonomi, material, dan juga biaya yang tentunya sangat mempengaruhi kualitas suatu produk yang dihasilkan. Untuk itu, tahapan desain produk juga perlu dilakukan secara berurutan agar proses pembuatan produk menjadi lebih terarah. Nah, melalui tahapan tersebut, dihasilkan suatu prototipe lanjutan yang merupakan hasil dari penyempurnaan prototipe awal setelah dilakukannya evaluasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba perhatikan lagi produk-produk yang ada di sekitar kalian. Sekarang, kalian pasti sudah bisa melihat bahwa setiap produk memiliki desain yang direncanakan sejak awal. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini menambah pemahaman teman-teman semua mengenai desain produk. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.